Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan buka Sabat dari buku Story of Mission, kisah-kisah menarik dari divisi Asia Pasifik Selatan. Pada pekan ke-10 ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Prajurit untuk Yesus bagian 1. Ayat inti diambil dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikut kisah dari Filipin oleh seorang ibu yang bernama Jesslyn. Nama Jesslyn diubah dengan alasan privasi. Pagi hari seperti biasa, Jesslyn telah bangun sebelum fajar untuk membuat sarapan. Matahari menyaring melalui daun palem di halaman depan saat dia menyiapkan nasi, sayuran, dan ikan kering. Sepertinya hari yang sempurna di Pulau Mindoro di Filipina. Antonio, suami Jesslyn, sedang menikmati pemandangan dari beranda kecil mereka ketika tiba-tiba kedamaian terpecah oleh suara tembakan cepat yang datang dari semua arah. Antonio melompat ke kakinya dan bergegas masuk mengambil senjatanya. Dia bukan orang asing dalam perang. Sebagai pejuang gerilyawan komunis, dia dan istrinya telah melihat beberapa pertempuran sengit. Semprotan peluru yang terus-menerus hanya bisa berarti satu hal: tentara pemerintah telah menyerang desa mereka. Antonio berlari keluar pintu depan dan Jesslyn meraih anak-anaknya dan melarikan diri melalui pintu belakang, bergegas mencari perlindungan di dalam hutan. Sebagai seorang pejuang pemberontak komunis sendiri, Jesslyn biasanya tidak merasa takut dengan pertemuan-pertemuan berulang ini. Tetapi pada hari itu peluru datang lebih tebal dan lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tidak bisa bertanya-tanya apakah suaminya akan selamat. Akhirnya ketika semuanya menjadi hening, Jesslyn dan anak-anaknya kembali ke rumah. Dengan kekecewaan, desa berada dalam keadaan mengerikan. Mereka mengetahui bahwa Antonio telah dibunuh dan dibawa pergi oleh tentara pemerintah. Oh, betapa Jesslyn membenci mereka. Dia sudah melihat begitu banyak penderitaan di desanya dan pada orang-orang sebelumnya. Tapi sekarang suaminya mati. Kemarahannya mendidih dan dia memutuskan untuk membesarkan anak-anaknya menjadi pejuang terbaik untuk membalas kematian suaminya. Anak tertua baru berusia 10 tahun saat pembantaian ini terjadi, dan 3 tahun kemudian dia diperkenalkan dengan gaya hidup gerilyawan. Jesslyn tidak bisa lebih bangga pada dirinya sendiri dan anaknya. Bagaimanapun juga, dia menginginkan balas dendam dan tidak ingin melihat jenis penderitaan itu lagi dalam keluarganya. Dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya yang lebih kecil cara menyelinap melalui hutan tanpa membuat suara, mencari makanan, dan menjadi penembak jitu. Mereka menantikan hari ketika mereka bertempur dalam pertempuran nyata. Tetapi suatu hari yang tak terduga terjadi. Mohon doa untuk para misionaris, relawan, dan pionir misi global kami. Kesetiaan Anda memberi dukungan pada pelayanan mereka. Kita akan mengikuti kisah yang sama bagian kedua di pekan depan. Tantangan untuk keluarga. Ada banyak orang yang tidak tahu tentang Yesus dan keinginannya untuk menyelamatkan mereka. Nyanyikan lagu penyemangat dan misi seperti Till the World Wars Know untuk memotivasi diri. Berdoalah untuk mereka yang perlu mendengar tentang kasih dan anugerah Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Pastor, why did it take you so long to come and tell us this good news about God?